Tidak ada kosakata obras di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes. Obras di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mempunyai definisi kedua, yaitu singkatan dari Mari Kita Gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Obras bareng Supriyadi. Kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes, Kamus Bahasa Jawa Kuno, dan rujukan-rujukan lain yang bisa saya gunakan. Salah satunya adalah teknologi kecerdasan buatan. Teman-teman, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan saran untuk nama kanal yang baru ini. Saya membaca semua komentar dari teman-teman, ada yang memberikan saran Garbarata Bahasa Nusantara. Saya sebenarnya tertarik ya untuk menggunakan kosakata Garbarata tersebut. Saya berpikir mungkin lebih baik Garbarata Bahasa Indonesia ya. Ada usulan juga Ruang Diskusi Supriyadi. Ada saran untuk nama kanal baru namanya Cermin Kamus. Wah, ini bagus juga ini ya. Dan juga saya membaca komentar dari, kalau nggak salah, dari Mbak Juli Kalik ya. Kalau bisa nama kanal baru itu tetap harus ada nama Supriyadinya sebagai kesinambungan dari nama kanal lama. Kemudian saya juga membaca komentar, kalau bisa jangan terlalu keinggrisan. Saya mengambil semua saran-saran dari teman-teman semua, dan saya juga berpikir bahwa nama kanal yang baru itu harus mempunyai paling tidak 3 kriteria. Kosakata itu unik, kosakata itu umum digunakan di Indonesia, dan memberikan semangat kebersamaan, memberikan semangat egaliter antara kita semua. Saya mengambil usulan dari Mbak Juli Kalik tersebut bahwa saya harus bisa mempertahankan nama Supriyadi tersebut. Bukan apa-apa, karena itu untuk menunjukkan kesinambungan dari nama kanal sebelumnya. Apa yang terjadi dengan kanal yang lama, itu justru membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang berkaitan dengan perbandingan kosakata dan hal-hal yang berkaitan dengan Maledes. Apa yang telah mereka lakukan menunjukkan bahwa mereka itu sudah blingsatan, mereka itu tantrum. Oleh karena itu, mereka melakukan cara-cara primitif, cara-cara seperti kata dalam sumur. Saya jadi teringat kalimat yang biasa digunakan oleh penjajahnya Maledes. What doesn't kill you makes you stronger. Sekarang mari kita berbicara mengapa akhirnya saya memilih nama Obras bareng Supriyadi. Obras adalah sebuah kosakata yang dimengerti oleh warga Indonesia. Kosakata yang unik, dan obras ini tidak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes. Mengapa saya katakan Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes? Faktanya, terlalu banyak kosakata dari bahasa Indonesia dan elemen-elemen yang ada di Indonesia itu ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes. Perbedaannya hanya sedikit saja. Ketika mereka ingin membuat kosakata sendiri yang berasal dari bahasa penjajah mereka. Convocation, tesen, seksen, korapsen, basikal, hospital, dan juga tentu saja kosakata jomjerkat. Itu saja perbedaannya. Yang lain itu semua sama dengan apa yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mulai di kanal baru ini, saya akan merujuk kamus mereka sebagai Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes. Bareng, itu adalah kosakata yang umum digunakan di Indonesia. Kebersamaan, semangat gotong royong sesama warga negara Indonesia. Supriyadi, karena saya ingin mempertahankan kesinambungan dari nama kanal sebelumnya. Kosakata pertama, bareng. Kata bareng secara historis berakar dari bahasa Jawa. Memiliki posisi yang unik karena berfungsi baik sebagai kata keterangan waktu maupun kata kerja, sifat, tergantung konteksnya. Makna pertama, bersamaan atau bersama-sama. Makna kedua, ketika, begitu, langsung. Dalam bahasa Jawa, kata bareng juga sering digunakan sebagai konjungsi waktu yang berarti ketika atau saat. Bareng aku teko, dheweke lunga. Begitu aku datang, dia pergi. Setelah diserap, kata bareng di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi
menjadi sangat produktif membentuk kata turunan dalam bahasa Indonesia informal seperti barengan, bareng-bareng, atau membarengi. Bareng, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai dua definisi. Bareng, saya nggak tahu apakah ini bareng atau bareng ya. Kepada teman-teman yang berasal dari Madura, tolong diberitahu saya bagaimana cara pengucapan kosakata ini yang mempunyai definisi anak ayam katai. Bareng, yaitu bahasa percakapan yang mempunyai definisi bersama-sama. Apakah ada kosakata bareng di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes itu terdapat kosakata berbareng, berbarengan, dan bareng. Didefinisikan bersama-sama, serentak dengan, bertepatan dengan. Teman-teman bisa membandingkan definisi kosakata berbareng dan berbarengan serta bareng di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Meniru nggak Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes terhadap definisi bareng, berbareng, dan berbarengan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Meniru. Dan di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes terdapat juga kosakata membarengi, yaitu bersama-sama dengan, mengiringi, menyertai. Sama nggak? Persis nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis bersama-sama dengan, menyertai, mengiringi. Apakah itu suatu kebetulan? Nggak ada yang kebetulan. Ini Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes pasti meniru Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan teman-teman, untuk warganet Maledes yang ingin menggunakan kosakata bareng, maka mereka harus bareng-bareng pergi ke Jamban. Karena menurut warganet Maledes ini, bahasa Jawa di Maledes itu digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Kosakata bareng di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes tertulis sebagai bahasa Jawa. Ini Kamus Bahasa Melayu atau Kamus Bahasa Jawa? Kosakata kedua, obras. Kosakata obras itu asal-usulnya dari bahasa Belanda, yaitu overlock atau omborden. Dalam dunia tekstil dan jahit-menjahit, kata obras merujuk pada teknik menjahit untuk merapikan pinggiran kain agar benangnya tidak terurai atau tiras. Secara etimologis, kata ini diserap dari istilah teknis pertekstilan Belanda. Ada dua jalur penyerapan yang saling memengaruhi secara fonetis oleh lidah masyarakat Indonesia saat itu. Teori utama dari overlock menjadi obras. Teknik ini secara internasional dikenal dengan nama overlock. Teori pendukung omborden. Dalam bahasa Belanda sendiri, aktivitas merapikan atau memberi pinggiran pada kain disebut omborden atau board. Proses asimilasi bunyi dari omborden atau variasi istilah lokal Belanda lainnya ikut membentuk kata obras seperti yang kita kenal sekarang. Kata ini masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia sejak masa kolonial seiring dengan masuknya teknologi mesin jahit. Karena istilah ini sangat spesifik dan tidak ada padanan kata tunggalnya dalam bahasa lokal saat itu, kata obras diserap secara utuh. Kata ini juga sangat produktif digunakan sebagai kata kerja dengan menambahkan prefiks awalan menjadi mengobras, merapikan pinggiran kain dengan mesin obras. Obras, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah jahitan khusus, klim, pada tepi kain untuk mencegah agar bahan tidak berserabut yang dikerjakan dengan mesin obras. Tidak ada kosakata obras di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes. Ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik. Ketika Maledes mengatakan, oh kosakata gratis itu kami dapat ketika kami dijajah oleh Belanda. Mengapa kalian tidak memiliki kosakata obras di dalam kamus kalian? Nah, warganet Maledes pasti akan bertanya-tanya, lantas mengapa kanal YouTube ini bernama Obras Bareng Supriyadi? Obras di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mempunyai definisi kedua, yaitu singkatan dari obrolan santai. Obrol, yang kemudian menjadi kata kerja mengobrol atau kata benda obrolan, memiliki latar belakang etimologi yang menarik. Kata ini berakar dari bahasa Jawa dan mengalami pergeseran makna serta perluasan penggunaan saat diserap ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara historis, kata obrol berasal dari bahasa Jawa Baru. Dalam bahasa Jawa asli, kata obrol atau mengobrol
awalnya memiliki konotasi yang agak negatif atau spesifik. Berbicara tanpa juntrungan, membual, omong kosong, atau berbicara secara berlebihan, banyak mulut. Ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia, kata ini mengalami ameliorasi, pergeseran makna menjadi lebih positif atau netral. Makna awal bahasa Jawa yaitu membual, omong kosong, sedangkan makna baru dalam bahasa Indonesia itu menjadi percakapan santai, bertukar pikiran secara informal, atau mengobrol biasa tanpa harus bermakna membual. Kata obrol adalah serapan dari bahasa Jawa yang mengalami pelunakan makna dari yang awalnya berarti berbicara omong kosong, membual, kini menjadi aktivitas kultural yang universal di Indonesia. Berbicara santai untuk mempererat keakraban. Obrol di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu langsung mempunyai kosakata turunan, yaitu mengobrol, bercakap-cakap, atau berbincang-bincang secara santai tanpa pokok pembicaraan tertentu. Perhatikan teman-teman ya, definisinya bukan ngobrol kosong atau membual di sini. Definisi kedua itu bahasa komputer, bertukar pesan dalam waktu nyata dengan pengguna komputer lain. Kalau dalam bahasa Inggris ini chatting atau chat. Kemudian mengobrolkan, mempercakapkan, atau memperbincangkan secara santai sesuatu yang tidak penting. Obrolan itu sendiri adalah percakapan ringan dan santai, atau bisa juga mempunyai definisi omong kosong. Tapi kalau teman-teman perhatikan, definisi omong kosong itu ditempatkan kedua. Artinya, dalam bahasa Indonesia, definisi obrolan itu lebih banyak dimengerti sebagai percakapan ringan dan santai. Kemudian ada juga dong yang namanya obrolan seru. Obrolan yang menarik dan memicu banyak emosi atau antusiasme. Obrolan ringan, obrolan yang tidak terlalu serius dan bersifat santai. Apakah ada kosakata obrol di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes? Ada dong. Dan langsung mempunyai kata turunan mengobrol, bercakap-cakap mengenai hal yang tidak berfaedah, berbual kosong, berborak-borak, beromong kosong. Teman-teman perhatikan nggak? Bahwa definisi kosakata obrol di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes itu adalah definisi yang mula-mula dimengerti dari bahasa Jawa. Kemudian, mengobrolkan, menceritakan yang bukan-bukan, membualkan hal yang tidak berfaedah. Artinya, Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes masih konsisten mempertahankan definisi obrol sebagai omong kosong, membual. Obrolan itu didefinisikan sebagai omong kosong, borak, kece. Teman-teman, dari definisi kosakata obrol di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes menunjukkan pertama, obrol itu bukan bahasa Indonesia, asalnya dari bahasa Jawa. Yang kedua, definisi obrol di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes tidak mengalami pergeseran makna. Artinya apa, teman-teman? Kosakata obrol itu tidak digunakan di Maledes. Karena makna kosakata obrol di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes masih merujuk kepada definisi mula-mula dari bahasa Jawa itu sendiri. Kenapa? Kok kalian nggak update sih contekan kalian? Nah, kalau tidak digunakan kosakata obrol ini, dan kosakata obrol ini tidak berkembang maknanya di Maledes, untuk apa kalian masukkan kosakata itu di dalam kamus kalian? Dan saya tertarik, teman-teman, membaca komentar seorang warganet Maledes yang menuliskan, obras itu adalah olahraga bersama. Sok tahu lu. Kamu baca lagi deh, kamusmu itu 3D. Udah deh 3D, kamu jangan bikin malu orang Jawa deh. Oh ya, kamu kan nggak ngaku Jawa ya, kamu kan ngakunya Melayu. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!